Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan lagi mengenai bab yang selanjutnya. Pada bab kemarin, kita sudah membahas tentang dhamair, yaitu domir. Kita refresh sedikit. Domir itu ada namanya domir munfasil, ada namanya domir muttasil. Domir itu ada yang rofa, ada yang nasab. Bisa juga dia jar. Bagaimana? Ya seperti ini. Jadi ya seharusnya pas sudah pindah bab, saya sudah mengharapkan teman-teman sudah menghafal domir-domir ini. Mengenai teknis-teknis yang lebih lagi, nanti kita akan menemukan pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Oke teman-teman? Kita lanjut ke bab yang ketiga. Baca bareng-bareng. Bab 3. Al-ismul isyarah, isim isyarah, kata tunjuk. Oke, baca bareng-bareng. Kata tunjuk. Hadza, ini satu, ini laki-laki satu. Hadza tanpa harokat dibaca hadza menjadi hadza. Kita baca contohnya. Bismillahirrahmanirrahim. هذا الذي كنتم به تدعون. Baca keterangannya. Hadza adalah isim isyarah. Isim isyarah hukumnya mabni. Dasarnya kasyabahil wad'i fi ismai ji'tana wal ma'nawi fi mata wa fi huna. Dhamir mabni serupa huruf jumlahnya, syarat isyarah sama nyimpan maknanya. Baca lagi. Inna hadza lahuwal qasasul haqqa. Hadza adalah isim isyarah. Isim isyarah hukumnya mabni. Dasarnya kasyabahil wad'i fi ismai ji'tana wal ma'nawi fi mata wa fi huna. Dhamir mabni serupa huruf jumlahnya, syarat isyarah sama nyimpan maknanya. Qalu inna hadza la sihrun mubin. Hadza adalah isim isyarah. Isim isyarah hukumnya mabni. Dasarnya kasyabahil wad'i fi ismai ji'tana wal ma'nawi fi mata wa fi huna. Dhamir mabni serupa huruf jumlahnya, syarat isyarah sama nyimpan maknanya. Oke. Pindah ke yang kiri. Hadzani, ini dua laki-laki. Kalau yang ini laki-laki satu. Kalau yang ini dua laki-laki. Oke. Hadza, hadzani. Hadza, hadzani. Dihafalkan ya. Hadza, hadzani. Lanjut kita baca. Hadzani tanpa harokat dibaca hadzani menjadi hadzani. Ingat teman-teman, pada halaman-halaman dari awal hingga sekarang, ini kita fokus pembahasannya. Ketika kata-kata ini tanpa harokat, dia dibaca apa? Dibaca seperti apa? Kemudian tulisannya seperti apa gitu. Adapun tambahan-tambahan itu murni dari saya sendiri gitu. Atau mungkin ada tambahan-tambahan sendiri dari bukunya ini. Oke? Kita baca. Qalu in hadzani lasahirani. Qalu inna hadzani Qalu in hadzani lasahiran. Hadzani adalah isim isyarah. Isim isyarah hukumnya mabni. Dasarnya kasyabahil wad'i fi ismai ji'tana wal ma'nawi fi mata wa fi huna. Dhamir mabni serupa huruf jumlahnya, syarat isyarah sama nyimpan maknanya. Hadzani khasmani ikhtasamu. Hadzani adalah isim isyarah. Isim isyarah hukumnya mabni. Dasarnya kasyabahil wad'i fi ismai ji'tana wal ma'nawi fi mata wa fi huna.
Dhamir mabni serupa huruf jumlahnya. Syarat isyarah sama nyimpan maknanya. Oke teman-teman. Di sini ada contoh hadzani khasmani. Di sini ada contoh inna hadza. Inna hadza. Lihat pada kedua contoh ini. Ketika si kata hadza didahului oleh kata inna, maka seperti kaidah sebelumnya, seperti innahu, innaha, dan sebagainya, berarti kata inna ini memengaruhi kata setelahnya yang berupa isim. Hadza adalah isim. Isim apa? Isim isyarah. Nah, seharusnya kita membacanya hadza a. Akan tetapi, hal ini tidak boleh. Kenapa? Karena kata hadza mabni. Maka kita cuman mengharokatinya cuman hanya di sini saja. Sedangkan huruf alif ini tidak diharokati. Kenapa? Karena hadza adalah isim yang mabni. Faham ya? Akan tetapi, dia ini sedang nasab. Karena dia isim yang mabni, seperti pada bab sebelumnya. Kita mengatakan dia ini bukan mansub, tetapi kita mengatakan fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin. Faham ya? Fi mahalli nasbin. Apa i'rabnya? I'rabnya adalah inna hadza. I'rabnya inna harfu taukidin wa nasbin. Hadza ismul isyarah mabniyun ala as-sukuni. Karena dia mabni, kita mengatakan fi mahalli nasbin. Ismu inna. Dia tetap posisinya sebagai isim inna. Kenapa? Karena inna sama kayak konsep sebelumnya. Kalau ada isim yang ma'rifat, dia tanpa inna, maka dia rofa. Kalau dia kemasukan inna, maka dia nasab. Yang awalnya namanya mubtada berubah menjadi isim inna. Sama seperti ini juga konsepnya. Inna hadza. Kita baca bareng-bareng. Inna hadza. Inna harfu taukidin wa nasbin. Hadza ismul isyarati mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbin ismu inna. Itu i'rabnya. Khobarnya inna mana? Yang khobarnya ini adalah huwal qasasul haq. Huwal qasasu. Gitu. Inna hadza huwal lahuwal qasasu. Atau di sini inna hadza la sihrun. Ini menjadi khobar dari kata khobarnya inna. Gitulah kira-kira. Jadi kita mengatakan dia tidak mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Karena dia mabni, kita mengatakan fi mahalli nasbin. Dan hal ini sudah template ya teman-teman. Jadi jangan dibingungkan. Ingat, sebagaimana yang sudah kita bahas lalu, cara mengi'rab adalah posisinya sebagai apa? I'rabnya mabni atau mu'rab. Kalau dia mabni, kita mengatakan mabniun ala al-fathi, misal mabniun ala sukun gitu. Kenapa kok kata hadza mabniun ala sukun? Ingat teman-teman, nahwu itu paling akhir dan ini huruf paling akhir dan itu yang menjadi fokus pembahasan dari ilmu nahwu gitu teman-teman. Oke, bisa ditangkap ya. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Insyaallah teman-teman paham lah ya. Hadza ini dihafalkan, dihafal insyaallah. Berarti hadza ini untuk laki-laki, hadza ini juga untuk laki-laki. Oke, kita baca bareng-bareng. Hadhihi ini satu perempuan. Hadhihi tanpa harokat dibaca hadhihi menjadi hadhihi. Baca bareng-bareng. Wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Hadhihi adalah isim isyarah. Isim isyarah hukumnya mabni.
Wa hadhil anharu tajri min tahti. Hadhihi adalah isim isyarah. Isim isyarah hukumnya mabni. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah. Hadhihi adalah isim isyarah. Isim isyarah hukumnya mabni. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Hadhihi adalah isim isyarah. Isim isyarah hukumnya mabni. Bisa dipahami teman-teman ya? Hadhihi tanpa harokat dibaca hadhihi menjadi hadhihi. Jadi kalau teman-teman menemukan di kitab-kitab ataupun di teks-teks yang lainnya dia ini tidak berharokat, maka dia dibaca hadhihi. Paham ya? Dan hadhihi adalah isim isyarah. Isim isyarah hukumnya mabni. Lanjut. Baca bareng-bareng. Haula'i bermakna mereka ini. Haula'i tanpa harokat dibaca haula'i menjadi haula'i. Kita baca bareng-bareng contohnya. Inna haula'i ladallun. Haula'i adalah isim isyarah. Isim isyarah hukumnya mabni. Oke. Kita baca cuma 3 aja ya. Terus teman-teman menyelesaikan semuanya. Gak apa-apa. Wa yaquluna haula'i syufa'auna. Haula'i adalah isim isyarah. Isim isyarah hukumnya mabni. Qala bihaula'i banati. Haula'i adalah isim isyarah. Isim isyarah hukumnya mabni. Oke. Nah, lihat i'rab-i'rabnya di sini. Ini kan ada inna ya. Harusnya kita mengatakan inna haula a. Akan tetapi hal ini tidak boleh. Kenapa? Kembali lagi. Haula'i adalah isim isyarah. Isim isyarah hukumnya mabni. Maka di sini kita mengatakan innaha ulai. Apa i'rabnya? I'rabnya adalah inna harfu nasbin. Nah, kita taruh di sini ya. Inna haulai. Inna harfu nasbin, harfu taukidin wa nasbin. Atau kita balik boleh. Terus kata haulai ismul isyarah mabniyun ala alal kasri fi mahalli nasbin ismu inna. Oke. Kita baca bareng-bareng ya i'rabnya. Inna haula'i. Inna harfu taukidin wa nasbin. Haula'i ismul isyarati mabniyun 'alal kasri fi mahalli nasbin ismu inna. Ingat cara kaidahnya apa? Pertama, tentukan dia posisinya sebagai apa. Dia kan posisinya sebagai isim isyarah. Dia mabni atau mu'rab? Kalau dia mu'rab kita mengatakan majrurun, mansubun, terus marfu'un atau majzumun. Nah, karena dia mabni cukup kita mengatakan mabniyun 'ala. Kemudian alamatnya apa? Kasri, mabniyun 'alal kasri. Kita menambahkan poin lagi, apa kita mengatakan? Fi mahalli nasbin. Nah, ini sebagai pengganti istilah dari i'rabnya gitu. Kenapa? Karena template dari semua hal yang mabni kita mengatakan fi mahalli. Ini yang paling penting, fi mahalli. Kalau dia nasab, karena inna fi mahalli nasbin. Sebagai apa? Ismu inna. Paham ya? Oke, itu contohnya cukup lah. Ini bihaula'i ya, sama gitu konsepnya. Nah, kalau di sini kan di depan ya. Haula'i adalah isim isyarah. Isim isyarah termasuk dari isim yang ma'rifat. Ada kaidah mengatakan isim ma'rifat di awal kalam atau di awal kalimat atau di awal jumlah, maka dia menjadi mubtada. Mubtada wajib hukumnya rofa atau dia marfu. Sedangkan marfu itu ditandakan dengan menggunakan dhammah.
Akan tetapi haulai ini adalah isim isyarah, dia mabni, maka tidak boleh kita mengatakan haulau. Senantiasa kita mengatakan haulai. Lalu bagaimana i'rabnya? I'rabnya adalah haulai sama seperti ini. Ismul isyarah mabniyun 'alal kasri, karena dia mubtada dia rafa, fi mahalli raf'in mubtadaun. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau dia menjadi mubtada ya fi mahalli raf'in mubtadaun gitu. Terus khobarnya mana? Ya ini khobarnya. Gitu. Oke, bisa difahami teman-teman ya. Kita lanjut baca bareng-bareng. Zalika itu satu laki-laki. Zalika tanpa harokat dibaca zalika menjadi zalika. Zalikal kitabu la raiba fih. Zalika adalah isim isyarah. Isim isyarah hukumnya mabni. Kadzalika yubayyinullahu lakum. Zalika adalah isim isyarah. Isim isyarah hukumnya mabni. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dzalika adalah isim isyarah. Isim isyarah hukumnya mabni. Wa dzalika dinul qayyimah. Dzalika adalah isim isyarah. Isim isyarah hukumnya mabni. Lihat seperti konsep yang awal. Ini ada jar, ini majrur. Karena dia mabni, dia tidak mungkin kita mengatakan dzaliki. Kenapa? Karena dzalika ini ditunjukkan untuk laki-laki gitu. Jadi tidak mungkin kita mengatakan dzaliki. Kenapa? Plus dia juga mabni. Maka kita senantiasa mengatakan dzalika. Tapi kan dia ini majrur. Iya, dia majrur, tapi kita tidak mengatakan dia majrur. Kita mengatakan fi mahalli jarrin. Apa itu fi mahalli jarrin? Dia sedang diimajinasikan dalam keadaan majrur dalam pikiran kita. Akan tetapi hakikatnya dia majrur. Gitu. Paham ya? Kita mengatakan i'rabnya ala harfu jarrin dzalika ismul isyarati mabniyun alal fathi fi mahalli jarrin majrurun bi ala. Gitu. Sama seperti innahu. Hu kan dhamir mutasil ya. Dan dia mabni. Karena ini innah, seharusnya kan kita baca innaha. Tapi dia mabni, maka tidak boleh kita mengatakan innaha. Senantiasa kita mengatakan innahu. Kenapa? Karena dia mabni. Maka i'rabnya hu al-ha'u dhamirun muttasilun mabniyun ala ad-dhammi. Mabniyun ala dhammah. Mabniyun ala dhammi. Fi mahalli nasbin ismu inna. Gitu. Paham ya? Sama seperti ini. Wa dzalika dinul qayyimati. Dzalika, kita i'rab bareng-bareng. Dzalika ismul isyarati mabniyun alal fathi. Karena dia di awal jumlah, maka kita mengatakan mubtada. Fi mahalli raf'in mubtadaun. Oke, mana khobarnya? Kata dinu. Dinu khobarul mubtada marfu'un bil mubtada wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhaf. Al-qayyimati mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Kalau teman-teman masih bingung, tulisannya seperti ini. Dzalika dinul qayyimati. Seperti yang saya bilang sebelumnya, ke depannya agak banyak saya menaruh i'rab. Walaupun kita belum masuk ke materi i'rab ya, tapi saya ingin teman-teman membiasakan telinganya itu mendengar i'rab dan matanya itu membaca i'rab. Nah, gitu. Dzalika dinul qayyimati. Wa dzalika dinul qayyimah. Nah, wawunya itu enggak terlalu dianggap lah. Apa i'rabnya? Dzalika ismul isyarah mabniyun alal fathi. Fi mahalli raf'in. Kenapa? Karena dia mubtada. Fi mahalli raf'in mubtada.
Oke. Dinu. Nah, ingat nih ada gabungan dua kata atau lebih. Kata yang pertama disebut dengan mudhaf, setelah mudhaf disebut dengan mudhaf ilaih. Paham ya? Akan tetapi dia posisinya pertama. Jabatan pertamanya sebagai khobar. Kenapa? Karena dia terletak setelah kata dzalika. Paham ya? Dan dia tidak beral. Nah, gitulah kira-kira. Dan pantas untuk dijadikan khobar. Maka kita mengatakan dinu khobarul mubtada'i. Nah, ingat cara mengi'rab tadi tuh, cara pertama, posisinya sebagai apa. Kemudian, i'rabnya bagaimana? Marfu'un. Nah, saya tambahkan sedikit, marfu'un bil mubtada'. Dia marfu ini karena sebab kata dzalika. Dia dibaca nu karena sebab dzalika. Jadi kan khobar itu dia wajib rofa. Nah, penyebab rofaknya itu karena apa? Karena dzalika. Seperti jar majrur. Dia majrur itu karena sebab apa? Karena huruf jar. Begitu pula dianalogikan kepada khobar. Khobar itu dia rofa karena sebab mubtada. Isim dia itu majrur karena sebab harfu jarin. Nah, gitu. Wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih. Oke, plus kita mengatakan wa huwa mudhafun. Gitu. Al-qayyimati mudhafun ilaih. Majrurun bil mudhafi wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Oke. Paham ya? Nah, kita baca bareng-bareng. Dzalika dinul qayyimati. Dzalika ismul isyarati mabniyun 'alal fathi fi mahalli raf'in mubtada'un. Dinu khabarul mubtada' marfu'un bil mubtada' wa 'alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih wa huwa mudhafun. Al-qayyimati mudhafun ilaih majrurun bil mudhaf wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Oke. Kita lanjut. Nah, untuk contoh-contoh selanjutnya, insyaallah teman-teman sudah paham. Seperti ini, kadzalika al-kafu harfu jarrin, dzalika ismul isyarah mabniyun 'alal fathi fi mahalli jarrin majrurun bil kaf. Seperti itu. Paham ya? Kita lanjut ke halaman 38.